Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya. Puji syukur hingga kita tiba di penghujung tahun 2021, yakni hari terakhir tanggal 31 Desember 2021. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah penghujung tahun 2021, 31 Desember 2021, terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Dan epistel dari kitab Efesus pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Diikat oleh topik atau tema rancangan damai sejahtera. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Sakap Hasonangan Nasia Debata. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yeremia pasal 29 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 23, dan khotbah kita dari ayat 10 sampai dengan ayat 14 adalah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita mengakhiri tahun 2021 ini dengan topik atau tema rancangan damai sejahtera, Sakap Hasonangan Nasia Debata. Saudara, saat ini kita sedang berdiri di hari, jam, dan menit-menit terakhir penghujung tahun 2021. Dan jika Tuhan berkenan, maka beberapa jam lagi atau beberapa saat lagi sejak kita berdiri di tanggal 31 Desember 2021 ini akan segera meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun yang baru 1 Januari 2022. Sungguh alangkah kita penuh rasa syukur kepada Tuhan. Sebab oleh karena kasih-Nya lah kita bisa melewati tahun 2021 ini dengan berbagai-bagai warna pengalaman hidup yang kadang-kadang hitam pekat,
tetapi juga tidak sedikit warna putih cerah, penuh sukacita diizinkan oleh Tuhan terjadi. Kita sudah melewati 52 kali minggu-minggu, ditambah 2 perayaan besar, Jumat Agung dan kenaikan Yesus ke sorga, ditambah 3 pesta yang dirayakan 2 kali berturut-turut, kelahiran Yesus, Paskah, dan turunnya Roh Kudus. Bila kita jumlahkan, semuanya 57 kali peribadahan minggu. Belum lagi kita sebutkan berbagai-bagai jenis ibadah lainnya yang diorganisir oleh gereja, seperti ibadah rumah tangga yang kita sebut dengan pertangyangan, ibadah-ibadah PA, penelaan Alkitab, dari atau untuk seksi-seksi, dan lain-lain. Wah, banyak pengalaman-pengalaman hidup yang sudah kita lewati selama tahun 2021 ini, Bapak Ibu. Dalam melewati hari demi hari, berganti minggu ke bulan berikutnya, hingga kita tiba di tanggal 31 Desember 2021, akhir tahun ini. Gambarannya seperti sedang menaiki perbukitan, gunung yang tinggi, dolok-dolok Netibo. Saat mendaki gunung kehidupan ini, kita rasakan begitu capeknya, berkeluh kesah, morong-morong holsoan, tetapi sampai juga di puncaknya. Setelah sampai di puncak gunung kehidupan itu, kemudian kita mencoba sejenak memandang ke bawah, menoleh ke belakang, ke masa lalu yang sudah kita tinggalkan. Apa yang kita lihat di bawah atau di masa lalu kita itu? Kita lihat berbagai-bagai pengalaman hidup yang sudah kita lalui selama 2021 ini, Bapak Ibu. Banyak pengalaman-pengalaman pahit, banyak yang membuat kita tidak nyaman, susah. Apa itu? Banyak di antara kita yang berkeluh kesah, morong-morong, holsoan. Sering kita dilanda oleh rasa takut, hati cemas mencekam, bahkan menangis, mengeluarkan air mata penuh dengan rasa pilu yang mendalam. Sulitnya mencari sumber-sumber hidup yang layak secara ekonomis. Ada di antara kita yang jatuh terpuruk, menderita karena berbagai-bagai tekanan dan sebab akibat. Ada juga di antara kita yang bersedih karena memikirkan putri kesayangannya misalnya yang sedang bermasalah, bercerai dalam rumah tangga. Ada yang bersedih karena sikap putra hasiannya, kesayangannya, edang-edangnya ternyata nggak seperti yang dia harapkan. Ada di antara kita juga yang hari berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, hingga di akhir tahun 2021 ini bersedih karena hatinya terus-terusan gersang, kerdil, kering, kerontang, tak pernah ketawa. Kerinduannya semuanya pupus, dang dapot na jinalahan, dang jupang na niluduan. Akhirnya teruslah tuki sedih, itu yang disebut dengan martukulisan, khususnya dengan merebaknya pandemi coronavirus 19. Hampir setiap saat kita dihantui oleh rasa takut. Sangat terasa pukulan penyakit ini terhadap mentalitas pribadi kita. Mentalitas anak-anak kita yang belum bisa bersekolah bersama temannya, sehingga bagi mereka terasa membosankan. Hidup ini sepanjang hari di rumah saja berbulan-bulan, sepanjang 2 tahun ini. Meskipun bulan-bulan terakhir ini sudah sedikit ada kelonggaran, toh terima kasih dan puji Tuhan. Keadaan ini juga memukul kesejahteraan ekonomi setiap rumah tangga kita, terutama yang hidupnya bersumber dari dagang, mar-3-3, usaha kecil-kecilan, kedai, jualan makanan, minuman, dan lain-lain. Saudara, semuanya itu sudah kita lalui, itu. Sudah kita lalui, Bapak Ibu. Bukit-bukit kehidupan itu sudah kita naiki dengan susah payah, sehingga sekarang kita tiba di puncak gunung kehidupan ini. Tetapi ternyata, ingat Bapak Ibu, selain kesusahan-kesusahan tadi yang kita rasakan itu, ada banyak pengalaman-pengalaman hidup yang enak.
yang menyenangkan, yang membuat kita rasa damai. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada berbagai-bagai rezeki, ada berkat-berkat dari Tuhan. Ini tidak boleh kita abaikan, Bapak Ibu. Ada di antara kita yang mendapat kenaikan pangkat, jabatan, anak kona boy melangsungkan pernikahan, bisa menikah. Ada yang bertambah, mobil yang baru, kekayaan, harta, tambah rumah. Ya, kita bisa sehat-sehat meski gedebak-gedebuk jantungan, rasa takut kita terus menghantui kita. Jangan-jangan bisa tertular kita dengan virus ini. Nah, ini terus menghantui kita. Karena kemarin mungkin bersinggungan dengan teman yang ternyata terinfeksi COVID. Kita sudah jantungan. Saudara, inilah realitas fakta hidup kita di tahun 2021 yang lalu ini. Hingga kita tiba sekarang di puncaknya, 31 Desember 2021. Dan kita sedang menunggu menyeberang ke tahun 2022, Bapak Ibu. Saudara, apa dan bagaimanapun pengalaman dan gejolak hidup kita di tahun 2021 ini, kita wajar, harus tamado kita bersyukur karena besarnya kasih sayang Tuhanlah yang memelihara, menjaga hidup kita bisa tiba di akhir tahun 2021 ini. Tuhan melihat kita semua, Bapak Ibu, bahkan menemani, mendampingi kita di saat melewati kemelut-kemelut hidup, entah itu sakit, penyakit, penderitaan, siak ni bagi dohot pardangolani. Tuhan mendampingi kita, Bapak Ibu. Saudara, segera dan tidak berapa lama lagi, hanya hitungan jam saja, kita akan meninggalkan 2021. Memasuki tahun penuh rahmat 2022 yang sama sekali masih gelap. Gambarannya bagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi pertanyaan sekarang, apa modal kita menjalani tahun 2022 ini? Apa modal? Apa kekuatan, kemampuan kita untuk menghadapi semua tantangan apabila itu datang lagi? Saudara, mari kita belajar dari pengalaman orang Israel di saat berada dalam pembuangan Babel selama 70 tahun. Menurut Nats khotbah ini, sebagai orang buangan terjajah, maka bangsa Israel begitu sangat menderita. Hak-hak politis, hak-hak berbudaya, mengeluarkan pikiran, hak-hak kemanusiaan mereka sangat-sangat dilecehkan. Dianggap warga negara kelas kambing, tidak dihargai sama sekali, tidak diperhatikan. Mereka juga menjadi tidak punya semangat kerja, bahkan berhenti bekerja, melempem, tidak mau menikah. Bagi yang waktunya sudah menikah, ibadah mereka terhenti, doa berhenti. Semuanya kehidupan mereka lumpuh, terpuruk, Bapak Ibu. Mereka putus asa. Tidak ada yang mereka anggap lagi sebagai tempat mengadu. Bahkan Tuhan bagi mereka itu sudah kalah. Sudah kalah. Muncul nabi-nabi palsu lagi di pembuangan itu seperti si Hananya yang mengajak orang Israel berontak kepada Babel saja. Dia mengatakan, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Pasal 27 ayat 9 dan 14. Dia juga mengatakan, dalam 2 tahun ini Israel akan kembali pulang. Pasal 28 ayat 11. Saudara, mereka bingung. Mereka tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Akhirnya lemah semangatnya, pupus. Tetapi saudara, Tuhan melihat keadaan orang Israel ini dan tidak membiarkannya. Makanya Tuhan menyuruh Nabi Yeremia menulis surat atau pesan kepada orang buangan ini. Apa isinya? Ayat 5 dikatakan di sana, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 6, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Banyak di antara mereka yang lupa dan tidak ada lagi kegairahan untuk melakukan adat istiadat budaya. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Kemudian pada ayat 10 sampai 14, khotbah kita ini
Tuhan memberi jaminan bagi orang Israel bahwa pada ayat 10 dikatakan Tuhan mendorong Israel, bersabarlah hingga genap 70 tahun di Babel. Dan Tuhan pasti akan menepati janjinya. Dan setelah tepat 70 tahun, Tuhan mengembalikan mereka pulang ke Yerusalem. Ayat 11, ada rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik dalam semuanya kejadian-kejadian pilu itu. Yakni ada damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Ayat 12, ayat 13, Tuhan akan mendengarkan doa-doa umatnya, orang percaya. Ayat 14, Tuhan akan memulihkan umatnya. Saudara, itulah surat dan pesan Tuhan kepada orang Israel di pembuangan Babel yang berisi jaminan pemeliharaan Tuhan. Dan inilah sekarang yang menghantar kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memasuki tahun yang baru 2021 dalam hubungannya dengan topik dan tema rancangan damai sejahtera, sakap hasonangan, nasihat dewata. Saudara, apa yang harus kita lakukan di tahun 2022 kelak ketika Tuhan mengizinkan kita menerima tahun yang baru? Apa? Pertama, mari kita bangkit dari semua keterpurukan hidup kita. Saudara, lewat Nabi Yeremia Tuhan berusaha membangkitkan semangat orang Israel agar mau bangkit dari semua bentuk-bentuk keterpurukan, tekanan-tekanan yang melanda hidup mereka di Babel. Dan saudara, penderitaan demi penderitaan boleh saja membuat kita sedih. Pedih rasanya, rasa hati kita pahit, tetapi kita tidak boleh dikalahkan oleh penderitaan itu. Jangan sampai kita lupa mencari nafkah, bekerja. Jangan larut dalam kesedihan hingga kita meninggalkan kebun, sumber-sumber hidup. Lupa memikirkan hidup sehari-hari. Tidak mau dengan kesejahteraan hidup. Lupa kebutuhan rumah tangga, lupa kebutuhan anak-anak dan sebagainya seperti orang Israel. Jangan. Hidup ini, Bapak Ibu, perjuangan. Kita harus berusaha, kita harus bekerja dan melakukan apa yang dapat kita lakukan. Saudara, inilah yang mendorong kita di tahun 2022 yang akan diberikan oleh Tuhan bagi kita semua agar kita dengan sukacita bangkit, berusaha meninggalkan berbagai-bagai bentuk keterpurukan apapun jenisnya di tahun yang lalu, di masa yang lalu, dan apapun penyebabnya itu, kita harus meninggalkan itu. Kita percaya masa depan umat Kristiani itu sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang merencanakan masa depan yang terbaik, yang penuh dengan harapan serta damai sejahtera bagi kita. Hal ini tidak berarti bahwa kita tinggal menunggu saja. Tidak ada yang serba otomatis datang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Enggak. Selain berharap kepada Tuhan Yesus, maka kita orang percaya juga harus mengerjakan bagiannya. Ada bagian kita masing-masing. Ada yang harus kita lakukan. Kita wajib berbuat sesuatu dengan sungguh-sungguh, penuh semangat dan tulus hati. Dan ada bagian Tuhan yang kita tidak boleh ragukan, Bapak Ibu. Pasti bagian Tuhan itu akan dilakukannya untuk membuat kita merencanakan yang terbaik, penuh damai sejahtera bagi kita. Sekali lagi, jangan seperti umat Israel di pembuangan ini, yang menjadi pasif karena terhimpit oleh penderitaan, makanya tidak melakukan apa-apa. Jangan. Kerjakan tanggung jawab dengan rajin dan gigih. Ketika menghadapi masalah, umat Tuhan, kita orang percaya harus berserah kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan mengatakan di sini tadi, dirikan rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk melahirkan. Artinya itu apa? Aktiflah kita, bekerjalah kita, harus ada usaha. Jangan hanya bermimpi hal-hal yang indah-indah, tetapi lakukan, kerjakan. Jangan malas, jangan mau dihimpit oleh penderitaan, jangan izinkan dirimu ditindas, diperkosa, diperbudak oleh masalahmu sendiri itu, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita ingat di tahun 2022 yang akan datang. Yang kedua, apa bekal kita menjalani 2022? Ada rancangan Tuhan yang terbaik, terindah dalam hidup kita. Nah, ini percayai ini. Dalam benak hati orang Yehuda yang terbuang saat itu bahwa mereka sudah hilang
sudah habis, sudah pupus, nggak mau be. Itulah pengertian mereka mengalami semuanya itu. Nggak mau be kehidupan ini. Tidak ada pengharapan bagi mereka bahwa mereka akan kembali lagi ke kota Yerusalem. Pengharapan mereka itu sudah pupus sama sekali. Mereka berpikir bahwa Allah yang mereka sembah selama ini sudah kalah. Tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Apalagi mengembalikan mereka pulang ke Yerusalem. Oh, tidak mungkin lagi. Nah, ini pikiran mereka. Tetapi Tuhan mendengarkan ternyata rintihan, penderitaan mereka dan menyuruh Yeremia untuk menghidupkan lagi pengharapan mereka itu, bahwa penderitaan mereka ada batasnya, ada waktunya. Tuhan tentukan 70 tahun. Tuhan mengharap mereka selama dalam pembuangan 70 tahun itu terjadi, maka mereka bersabarlah dalam batas yang ditentukan oleh Allah itu. Penderitaan mereka itu tidak akan selama-lamanya. Dengan waktu 70 tahun ini, Allah mau mendidik mereka secara rohani. Mendidik mereka agar lewat penderitaan hidup ini, mereka akan semakin mengenal Tuhan dan mempercayai rencana Tuhan yang indah, yang terbaik buat hidup mereka. Saudara, pengalaman Israel ini sekarang akan memberangkatkan dan membekali kita di tahun 2022 yang akan diberikan oleh Tuhan beberapa saat lagi bagi kita, Bapak Ibu, untuk mengenal dan dengan rendah hati menerima program, rencana, dan pembinaan yang dilakukan oleh Allah bagi hidup kita ini. Memang sering sekali Tuhan mengizinkan hidup kita ini diberondong oleh berbagai-bagai kemelut hidup. Ada kesusahan yang harus kita lalui, ada kepahitan yang sangat menyedihkan, sehingga kita sering mengerang kesakitan Bapak Ibu. Nah, disinilah kita harus mau benar-benar mengerti dan mau memahami bahwa di dalam kondisi pahit seperti itu, Allah turut bekerja untuk membentuk hidup saya, hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan masa depan kita yang terbaik, terindah. Makanya Tuhan mengatakan pada ayat 11 di sini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, nats ini sangat indah sekali Bapak Ibu. Orang yang tidak mampu melihat ada rencana Allah yang terbaik dalam perjalanan hidupnya akan pasti jatuh kepada keputusasaan, akan jatuh kepada pesimistis, putus asa, frustrasi, stres, dan sakit jiwa, sakit pikiran. Saudara, sering sekali rencana Tuhan yang terbaik ini kita rusak sendiri dengan cara-cara kita. Melangkahi rencana Tuhan dan mendahulukan, memaksakan bahkan rencana kita sendiri. Kita mau membentuk dan mengatur diri sendiri kita dan masa depan kita tanpa mengikut sertakan, melibatkan kuasa Tuhan. Wah, hindari hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Ada banyak orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Akhirnya dia gagal, terbentur dengan onak-onak duri, rusak hidupnya. Dan kalau sudah rusak, gagal hidupnya, gagal usahanya, gagal rencananya, siapa yang dia salahkan? Tuhan yang dia salahkan. Kemudian dia terus bersungut-sungut, menggerutu, mengomel-mengomel, terus menuduh Tuhan bermacam-macam. Dia berontak dan meninggalkan berbagai-bagai kegiatan rohani, ibadah, doa, dan sebagainya. Saudara, mari kita belajar dari pengalaman Israel, agar di tahun 2022 dan seterusnya kita mau Bapak Ibu dibentuk oleh Tuhan, ditempa oleh Tuhan seperti tanah liat, sebagaimana Yeremia pasal 18 ayat 4. Kita harus mau menyerahkan hidup dan pekerjaan, usaha, kegiatan-kegiatan kita kepada Tuhan. Kita harus mau mengatakan, Tuhan, bentuklah diriku menurut rencana Tuhan yang indah, yang terbaik. Entah mau jadi apa. Kita tahu apapun kita dibentuk oleh Tuhan, kita yakin itu yang terbaik bagi kita. Itulah rancangan damai sejahtera Allah bagi kita. Amin Bapak Ibu.
Yang ketiga, apa yang kita lakukan tahun 2022? Dalam semua kemelut hidup kita, hidupmu, cari, tanya, berserulah kepada Tuhan. Saudara, ini dorongan langsung dari Tuhan pada ayat 12 sampai 14. Dan Tuhan memberi jaminan kepastian bahwa Tuhan akan menjawab kita serta memulihkan kita, Bapak Ibu. Saudara, tahun 2022 tentu saja masih gelap sekali lagi bagi kita. Tidak ada yang bisa memprediksi apa-apa yang akan terjadi, baik menyangkut keadaan politis, ekonomi, atau keadaan alam semesta, seperti terjadinya letusan-letusan gunung berapi, erupsi gunung Merapi, pandemi coronavirus, varian Omikron, dan lain-lain. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi khotbah ini membekali kita menghadapi segala sesuatu yang akan kita hadapi itu agar kita mau meningkatkan hubungan doa kita dengan Tuhan. Agar kita mau mencari, bertanya kepada Tuhan, dan berseru-seru kepada Tuhan. Mencari Tuhan di sini artinya mengadu kepada Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita. Inilah kekuatan kita, Bapak Ibu. Inilah modal kita. Inilah senjata kita menghadapi berbagai ancaman kemelut hidup dari manapun sumbernya itu. Kita sudah menerima pembekalan, jaminan penyertaan Tuhan bagi kita sebagaimana topik atau tema khotbah ini. Sehingga kita akan mendapatkan rancangan damai sejahtera sakap hasonangan nasian debata. Selamat tiba di penghujung tahun 2021 dan memasuki tahun baru 2022 yang penuh berkat dan damai sejahtera. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah akhir tahun 31 Desember 2021 dari Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 14 ini, agar kita mempercayai bahwa Allah punya rancangan damai sejahtera, sakap hasonangan nasihat debata dalam hidup kita, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah akhir tahun 2021 dan menerima tahun yang baru, tahun 2022, baik di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman di akhir tahun tanggal 31 Desember 2021 ini. Tuhan sudah membekali kami dan memberangkatkan kami memasuki tahun yang baru lewat khotbah ini. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Berkati setiap jemaat yang mendengarkan pengajaran ini, dan berkati juga hamba-Mu untuk persiapan khotbah di tahun yang baru yang akan datang. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, atas semua berkat-berkat yang Kau sudah limpahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin.